Pertanyaan selanjutnya, apa yang Ibu ketahui mengenai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan bahan ajar? Teknologi tersebut sangat membantu guru untuk membuat berbagai macam bahan ajar yang bisa menarik perhatian siswa, karena siswa sekarang kan suka sekali yang namanya dengan teknologi, suka sekali yang namanya berbau-bau yang modern. Jadi dengan adanya teknologi ini sangat membantu kami guru-guru untuk membuat materi pembelajaran yang menarik. Lanjut pertanyaannya, Bu. Ya. Apakah Ibu pernah menggunakan alat berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan bahan ajar untuk pembelajaran? Untuk fasilitas yang ada di sekolah kami memiliki LCD di setiap kelas, lalu ada audio juga untuk di setiap kelasnya, dan setiap kelas juga memiliki jaringan internet yang cukup kuat seperti itu. Tapi untuk kita juga ada disediakan laptop untuk anak-anak, tapi dengan waktu-waktu tertentu, jadi tidak setiap hari, karena mengingat kita hanya mempunyai satu lab aja. Lanjut ya, Bu. Ya. Adakah kendala yang Ibu hadapi dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran? Kalau yang menjadi tantangannya, kalau jadi permasalahannya adalah kalau untuk anak SD, terutama yang kelas rendah, kelas 1, 2, dan 3 itu kita tidak terlalu menggunakan teknologi seperti handphone atau laptop, karena mungkin tidak semua anak kelas rendah kan dilarang untuk membawa, tapi sewaktu-waktu kita membutuhkan, kita harus membuat perjanjian dulu dengan orang tua. Misalnya pada hari Kamis nanti kita mau mengadakan pembelajaran berbasis Android, misalnya seperti itu, dengan alat yang dibutuhkan adalah handphone. Otomatis hari Senin lah maksimal itu kita harus memberitahu orang tua untuk mengizinkan anak membawa alat tersebut. Bagaimana hasil belajar Ibu setelah menggunakan bahan ajar yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi? Ya, karena anak sekarang sudah terbiasa dengan yang namanya handphone, maka dengan adanya sarana tersebut kita membuat anak lebih tertarik untuk belajar gitu. Walaupun pasti ada sisi negatifnya ya, seperti itu. Jenis bahan apa yang Ibu lebih suka gunakan dalam pembelajaran daring atau online? Kalau daring kita biasanya pakai Google Classroom, lalu kita pakai biasanya kalau komunikasi pakai WhatsApp. Lalu ketika kita kita juga ada beberapa guru yang menggunakan TikTok juga untuk sarana pembelajaran. Jadi mereka anak-anak diminta untuk membuat video pembelajaran yang dikirim via TikTok seperti itu. Tapi kalau untuk kelas 1, 2, dan 3 biasanya kita hanya menggunakan Google Classroom. Tapi kita juga sering menggunakan YouTube, apa-apa seperti itu. Lanjut ya, Bu. Ya. Apa yang Ibu ketahui tentang konsep kearifan lokal dalam budaya Indonesia? Ya, yang namanya kearifan lokal adalah akar budaya kita ya, dan itu tidak boleh dihilangkan, bahkan harus kita budayakan. Sekolah kami itu adalah dulunya sekolah yang school branding, itu sekolah batik. Dimana kita ada ekskul utama kita, yaitu ekskul membatik. Itu ada salah satu cara kita supaya kita tidak kehilangan budaya kita seperti itu. Apakah di sekolah ini diajarkan bahan ajar yang mengintegrasikan kearifan lokal seperti budaya, tradisi, atau bahasa daerah? Ya, setiap 1 minggu sekali pasti ada jam yang namanya jam bahasa Jawa, jam pembelajaran bahasa Jawa, dan itu matanya JP-nya itu ada 2 JP, itu per kelas pasti ada. Jadi yang namanya budaya atau bahasa daerah itu akan selalu kita usahakan untuk digunakan, seperti itu, jadi dipelajari dan digunakan. Dan ada hari yang namanya hari berbahasa Jawa, biasanya itu hari Rabu. Ya. Lanjut ya, Bu. Bagaimana Ibu mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam materi pelajaran agar dapat meningkatkan pemahaman siswa? Kalau yang namanya meningkatkan adalah dengan cara dipraktekkan. Lah otomatis misalnya kalau berbahasa Jawa kita menggunakan bahasa Jawa dalam bahasa sehari-hari, misalnya pada setiap hari Rabu di mana ditetapkan sebagai hari berbahasa Jawa, seperti itu. Lalu kita juga sering mengadakan kalau setiap mau masuk sekolah, masuk kelas,
ada yang namanya pembiasaan. Anak-anak diizinkan untuk menampilkan kemampuan mereka dalam berkesenian seperti itu. Jenis bahan ajar apa yang paling sering Ibu gunakan dalam proses pembelajaran di kelas? Kita sering menggunakan jadi apa itu? Alat penunjang pembelajaran. Kita sering menggunakan internet, YouTube, bahkan kita juga sering membuat kartu-kartu untuk anak seperti itu. Yang kita sumbernya juga berasal dari internet juga sih. Kan kita punya fasilitas printer, kita tinggal kita print, kita perbanyak seperti itu. Bagaimana pemahaman Ibu tentang penggunaan modul elektronik dalam pendidikan? Modul elektronik mungkin ada positifnya, yaitu kan lebih ringkas, kita tidak usah berat-berat membawa. Tapi mungkin ada negatifnya, yaitu anak kurang, kalau yang namanya membaca lewat handphone atau lewat laptop kan mungkin mata lebih cepat lelah ya. Iya. Tapi kalau pegang fisik kan mungkin lebih menyenangkan seperti itu. Mungkin kekurangannya di situ, kelebihannya di situ. Apa pendapat Ibu tentang penggunaan modul elektronik berbasis kearifan lokal dalam proses pembelajaran? Ya itu bagus sekali, tapi mungkin kita belum punya ya, sekolah belum punya seperti itu ya. Kalau menurut saya itu bagus sih, supaya kita saatnya kita misalnya mau pergi kemana, kita tidak usah berat-berat membawa bentuk fisiknya seperti itu. Bagaimana harapan Ibu terhadap penggunaan modul elektronik berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa? Harapan saya mungkin semakin banyak modul-modul tersebut yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran sehari-hari. Jadi kita bisa intinya lebih ringan, lebih fleksibel ketika membawanya, dan anak-anak otomatis kan semakin tambah ilmu pengetahuannya gitu.